Ya, aplaus semua bagi kita. Kita lanjutkan pada segmen ketiga. Tapi sebelumnya coba kita yang meriah, aplaus bagi kita semua. Ya, kita akan lanjutkan pada segmen ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, ada pertanyaan ahli yang saya pun belum tahu isinya apa. Ya, tim pakar masih dalam amplop dan nanti setiap pasangan calon akan mendapatkan satu pertanyaan yang harus dijawab dengan memilih. Sebelum memilih, saya seperti biasa akan mengambil lagi siapa yang akan mendapatkan giliran pertama. Nomor 2. Semangat nomor 2. Ini ada 3. Silakan pilih salah satu. Ya, dikasihkan ke saya lagi. Sama seperti tadi, ada narasinya terlebih dulu ya. Soal tata kelola lingkungan. Saat ini banjir, tanah longsor, abrasi pantai, penebangan mangrove, kebakaran hutan lindung dan lahan masih dan selalu terjadi di beberapa titik di kota Balikpapan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat ketidakseimbangan lingkungan dan juga pelanggaran lingkungan di beberapa wilayah kota Balikpapan. Untung saja kebijakan daerah dengan dukungan penuh lapisan masyarakat di Balikpapan tidak dikehendaki adanya eksploitasi tambang batubara, sehingga kerusakan lingkungan akibat tambang batubara dapat dihindari. Pertanyaannya, program kerja dan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan lingkungan tersebut? Silakan, 3 menit dari sekarang. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup ada yang salah karena ada pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir pantai pulau-pulau kecil, perubahan dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dikarenakan ada izin reklamasi yang siokianya diatur oleh Peraturan Presiden 122 tahun 2012 tentang reklamasi, tetapi pemerintah kota Balikpapan memaksa kehendak membangun reklamasi, terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, habitat dan ekosistem, mengakibatkan abrasi di Manggar. Ini ada 11 rumah yang terkapar, ini salah satu. Yang kedua, Undang-Undang 38 2011 tentang sungai, ada Baberson, dibangun lagi toko-toko, jelas ini pelanggaran yang ada di Sungai Ampal, dan ini melanggar Undang-Undang 38 tahun 2011 tentang sungai. Apabila sungai dalam 3 meter, Babersonnya paling tidak ada 10 meter, kok dalam lebih 4 meter harus 15 meter. Tapi realitas yang ada di kota ini menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Sedih. Karena apa? Sudah pemahaman kapitalis, liberalis, sudah masuk dalam kehidupan ini. Ini harus kembali pada Pancasila. Kita harus lawan pemimpin yang tidak Pancasilais. Kita harus Pancasilais untuk menghadang, menantang. Karena bangsa ini terkapar, karena esensi Pancasila sudah kehilangan dalam kehidupan kita. Kembali hai anak bangsa kepada jati diri bangsa Indonesia yang kita cintai, Pancasila. Tambahin. Jadi begini Bapak Ibu-Ibu, ini ke depan siapapun pemerintah ke depan yang jadi kepala daerah, jadi kalau ada aturan kita harus mengacu ke situ. Kadang-kadang kita bikin peraturan, kita yang langgar juga. Ini yang harus kita benahi, bahwa bikinlah satu acuan untuk arahan kita bekerja. Jangan sampai nanti kita yang bikin aturan,
kita juga yang bikin masalah, baru yang masyarakat yang salah. Inilah yang kita bikin benahi semua. Makanya saya bilang, aku punya komitmen, Abah ini siap menjadi orang tua 5 tahun ke depan. Kenapa? Banyak sekali yang salah, yang harus dibenahi. Mungkin masyarakat Kota Balikpapan sudah tahu semua, apa kekurangan-kekurangan ini, mulai dari air, mulai dari MTN, inilah semua kita ke depan, bagaimana bisa membenahi. Kenapa? Kalau ada yang salah, berarti di atas yang salah, bukan yang di bawah. Ini yang kita harus benahi. Waktunya sudah habis. Silakan kalau mau aplaus. Pak Ketua. Ya, saya akan mengambil undian berikutnya ya. Nomor berapa ini? Nomor 1. Silakan. Oke. Iya, akan saya bacakan. Soal tata kelola layanan publik. Diakui prestasi Kota Balikpapan telah demikian pesat dan mencapai puncaknya dengan berbagai penghargaan dari hampir semua sektor, dan Kota Balikpapan pun dikenal di dunia luar. Persoalan yang tersisa di bidang layanan publik yang kurang prima diantaranya adalah keterbukaan akses informasi publik, transparansi ketepatan waktu dan biaya dalam setiap layanan, sulit dan lamanya waktu penerbitan sertifikat hak atas tanah yang menjadi kewenangan instansi vertikal. Pemenuhan, tolong diam, nanti tidak mendengar pasangan calonnya. Pemenuhan hak dasar, misalnya air bersih, listrik, drainase, jalan lingkungan, gang yang belum beraspal, manajemen lalu lintas dalam mengatasi kemacetan, transportasi massal, ruang / area publik yang belum cukup tersedia, estetika kota, dan juga secara khusus masyarakat Balikpapan terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama yang rentan terjadi konflik antar umat beragama, konflik kelompok yang dibawa ke ranah agama. Warga kota sesungguhnya menyadari bahwa persoalan ini sudah ditangani dan kebijakan-kebijakan telah diambil. Akan tetapi membutuhkan waktu panjang untuk menuntaskannya. Jadi persoalan ini belum selesai dan diperlukan kreativitas dan seni dalam menyelesaikannya. Pertanyaannya, bagaimana kreativitas yang perlu dirancang sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan parameter yang jelas dan kurun waktu yang terukur? Silakan, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Layanan publik ini bagian dari reformasi birokrasi. Kita ingin membuat masyarakat lebih puas dalam menerima layanan publik. Berkaitan dengan perizinan, kita sudah sepakat nanti mulai awal tahun kita sudah akan menyerahkan seluruh proses perizinan dan non perizinan pada badan perizinan kita. Jadi seluruh perizinan tidak ada lagi di tangan SKPD lain termasuk wali kota, semuanya sudah ditangani oleh badan perizinan kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, menyangkut air, kita memtargetkan 3 tahun akan kita selesaikan persoalan air. Kita lagi membangun waduk tritip, kemudian kita juga akan melakukan desalinasi, pemampatan air laut, dan juga kita akan mencari air baku melalui daerah-daerah sekitarnya, sehingga dalam 3 tahun akses masyarakat 100% dapat mendapatkan air. Yang lain, saudara-saudara sekalian, kita akan melakukan semua program akan kita arahkan untuk membuat pelayanan publik yang terbaik. Karena kita misalnya ULP, kita ingin menunjukkan tahun depan ULP kita adalah ULP percontohan oleh ULP Mandiri dengan membangun kantor pelayanan ULP. Jadi semua program akan kita lakukan sebaik mungkin untuk masyarakat, dan ini juga akan kita bangun bersama-sama dengan masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan wakil kita. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan tata layanan publik yang jelas, apa yang mau kita ragukan terhadap pemimpin kita yang sekarang? Pelayanan sudah cukup bagus, tinggal kita mengembangkan dan memperbaiki yang kekurangannya. Artinya
Investor akan mudah masuk dengan akses yang akan difasilitasin lebih mudah. Pelayanan-pelayanan fasilitas publik, terutama adalah pembangunan-pembangunan taman di semua wilayah ada di Kota Balikpapan. Bukan hanya di tingkat perkotaan, tapi juga di tingkat pedesaan. Itulah komitmen kami bersama dengan Pak Haji Rizal nanti. Tinggal meneruskan, tinggal melanjutkan, tinggal memperbaiki apa yang menjadi kekurangan selama periode kepemimpinan beliau. Saya yakin itu. Tentunya tidak akan ini bisa terlaksana dengan baik kalau hanya pemerintahnya saja yang mendukung. Tidak akan bisa terjadi semua kita ciptakan semua kalau hanya pejabatnya saja. Tapi saya yakin kita anjurkan semua kepada seluruh warga masyarakat. Mari kita jaga semua. Mari kita sama-sama berpartisipasi untuk mengelola layanan publik ini untuk mewujudkan Balikpapan yang benar-benar nyaman dihuni menuju Balikpapan Madinatul Iman, dan insya Allah akan menjadi kota rahmatan lil alamin. Inilah harapan kami semua. Tentunya dengan doa warga kita semua, saya akul yakin bahwa Balikpapan menjadi salah satu contoh peradaban terbaru di Republik ini untuk menjadi kota yang benar-benar layak dihuni. Dengan diwujudkan dengan beberapa penghargaan yang beliau terima, mulai dari kota yang nyaman dihuni, kota yang nyaman dicintain, dan kota yang layak huni. Ini bukan orang Balikpapan yang menilai, tapi ada orang-orang tertentu dan orang luar yang menilai kondisi Balikpapan bahwa Balikpapan layak untuk menjadi kota huni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Karena tidak ada pilihan lain. Mau dipegang juga atau bagaimana? Langsung dibuka. Pertanyaan tentang inovasi dan kreativitas pasangan calon. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA pada tahun 2020, dan saat ini kita sudah sangat perlu mempersiapkan diri untuk menerima globalisasi di tingkat MEA tersebut. Maka sangat diharapkan adanya inovasi dan kreativitas utamanya di sektor ekonomi. Saat ini berkembang usaha kreatif yang kita sebut sebagai ekonomi kreatif, dan dapat diberikan pengertian bahwa industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan dan pengetahuan dan informasi, atau dapat juga kita sebut pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan melakukan pekerjaan dan menghasilkan serta mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Sebagai contoh, beberapa kota lain seperti Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Badung, Bali, Banyuwangi, Jawa Timur, Yogyakarta, contoh wilayah yang mengedepankan kota yang melakukan inovasi dan kreasi sehingga mampu mendorong ekonomi kreatif dan mengarah pada kota produktif. Pertanyaannya, bagaimana upaya Anda untuk melahirkan dan atau menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan tersebut sehingga untuk mewujudkan kota Balikpapan sebagai kota produktif dalam bingkai Madinatul Iman akan lebih cepat terwujud? Perlukah kegiatan usaha ekonomi kreatif tersebut mendapat tempat dan perlindungan payung hukum? Silakan, 3 menit dari sekarang. Baik, inovasi dan kreasi tidak akan lepas dari yang namanya gagasan ide yang bertemu dengan peluang akibat dinamika kehidupan. Oleh pemerintah, yang akan kami laksanakan adalah mapping persoalan. Apa kebutuhan kita? Apakah Balikpapan ini hanya menjadi market bagi daerah lain? Apa nilai kompetitif yang kita miliki? Sejauh mana sumber daya yang kita miliki? Jika kami terpilih, kami akan dampingi Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, dan dinas-dinas lainnya bersama konsultan. Kalau kami terpilih, pariwisata ada konsultan, koperasi ada konsultan, sehingga kita memiliki sparring dalam ide yang bisa mengeluarkan program kreatif.
Event-event yang merangsang warga untuk kreatif harus kita galakkan. Sebagai contoh, buah naga melimpah di kota kita. Banyak yang busuk, harga murah sekali. Apabila diolah dengan baik, maka akan menjadi sirup dan dodol yang terkenal di Balikpapan. Dan kami pemerintah akan membawa semuanya ini di hotel, bandara, dan di pasar-pasar lainnya. Kami akan galakkan pameran ekonomi kreatif agar mendorong bangkitnya produksi ekonomi kreatif. Kalau perlu, dalam setiap ulang tahun kota, kita berikan penghargaan bagi mereka yang membuat hal yang baru, yang menaikkan produksi ekonomi kita. Kita harus mewujudkan wisata di kota Balikpapan. Kota Batu punya lembah, ya, Balikpapan punya pantai. Mari kita manfaatkan pantai sebaik-baiknya. Baik, kami akan membuat 4 hal jika nanti kami terpilih untuk meningkatkan industri kreatif. Pertama adalah membuat regulasi yang mendorong melindungi industri kreatif. Yang kedua, modal usaha untuk pelaku usaha kreatif individu. Yang ketiga, membangun badan khusus mengurusi industri kreatif. Yang terakhir adalah membangun sentra-sentra industri kreatif. Terima kasih. Waktu masih cukup, silakan. Cukup? Ya, cukup. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ketiga pasangan calon, pemirsa dan pendengar, semuanya kita sudah menyelesaikan segmen 3. Kita akan menginjak segmen keempat setelah yang satu ini. Mohon maaf, mic-nya. Aplaus bagi kita semua dulu, ya. Aplaus bagi kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketiga pasangan calon, pemirsa yang ada di Balikpapan, pendengar radio sekalian, kita akan memulai segmen keempat. Pada segmen keempat, pasangan calon akan bertanya pada pasangan calon yang lainnya. Bentar. Ini akan menentukan seberapa tajam pertanyaan dan seberapa cerdas pasangan calon lainnya menjawab. Setiap jawaban dalam jangka waktu 3 menit, tetapi yang bertanya bisa mengejar dalam jangka waktu 3 menit tersebut. Tapi ingat, menjawab, bukan berkelahi ya. Jawab menjawab ya, nanti akan kita lihat. Ya. Sebelum seperti biasanya, saya akan mengambil undian kembali, ya. Nomor berapa? Nomor 3. Pasangan calon nomor 3, silakan menyampaikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 terlebih dahulu dan urut 2 berikutnya. Silakan ajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Iya, silakan ajukan pertanyaan. Untuk pasangan nomor 1. Saya ulangi, untuk mengajukan pertanyaan gunakan waktu secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada kaitannya dengan timer waktu. Tetapi menjawab itu nanti ada timernya ya. Dan Bapak bisa mengejar dalam jangka waktu timer. Silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang diamanatkan kepada saya dari warga Balikpapan, Bapak Rizal Effendi. Sebagaimana yang kita ketahui ya, 1646 RT yang ada di Balikpapan, hampir 90% sudah kami datangi dalam waktu 3 bulan. Masih banyak sekali yang mengeluh soal perwali yang Anda buat tentang persyaratan membuat atau memasang PDAM harus disertakan dengan IMB. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda terlalu santai untuk tidak mencabut
ya kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak sekali Pak, secara data hampir 30% yang belum memiliki layanan air bersih. Saya ingin penjelasan, terima kasih. Iya, silakan dijawab 3 menit dari sekarang. Maaf sebelumnya, ketika menjawab bisa dikejar ya dalam jangka waktu 3 menit. Silakan 3 menit dari sekarang. Saudara-saudara sekalian, perwali tentang persyaratan IMB dalam pengurusan PDAM dikeluarkan sebelum saya memimpin. Tapi niatnya adalah baik, saudara-saudara sekalian. Sebentar, niatnya adalah baik karena dulu ditetapkannya IMB itu adalah untuk mengendalikan lahan kritis. Dilarang masyarakat menempati atau memanfaatkan lahan kritis atau ruang hijau kota menjadi pemukiman, sehingga dikeluarkanlah perwali tentang larangan untuk mengalirkan alir PDAM melalui IMB. Tapi saudara-saudara sekalian, yakinlah karena kami berdua sudah janji 3 tahun akses air untuk seluruh masyarakat 100% akan tercapai untuk masyarakat. Karena itu dengan akses 100% maka perwali IMB akan segera berakhir juga bersama dengan akses masyarakat kita layani seluruhnya 100% karena itu menjadi target kita dan juga memang menjadi target pembangunan nasional. Karena itu tidak usah khawatir saudara-saudara, karena ini memang perwali dalam rangka pengendalian lahan kritis dan tidak pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tempat tinggal. Itulah mengapa kita menggunakan perwali itu sampai sekarang. Baik, baik, itu hanya saya menyampaikan apa yang diharapkan atau ingin diketahui oleh masyarakat. Boleh saya sambung sedikit? Dulu, Silakan. Mau klarifikasi atau mau lanjut. lanjut? Ya silakan. Oke, Iya. jadi saya juga perlu pertegaskan, inilah perlu kesadaran kita kepada warga bahwa IMB itu bukan untuk peranan kepada pemerintah daerah, tapi untuk seluruh warga. Bisa dibayangin orang pendatang begitu banyak masuk di Balikpapan karena Balikpapan salah satu kota yang menjadi favorit orang Indonesia untuk bermukim dan tinggal di Balikpapan. Bisa dibayangin Pak, kalau IMB tanpa ada IMB Anda membangun sembarang tempat, siapa yang mau tanggung lagi kalau tidak terkendali manusia masuk di Balikpapan? Inilah salah satu tujuannya, tapi percayalah Bapak dan Ibu sekalian, komitmen kami bersama Pak Haji Rizal, ini kami akan berikan yang terbaik untuk masyarakat Balikpapan nantinya. Terima kasih. Baik, dulu waktu 10 tahun yang lalu saya ingat Anda masih menjabat sebagai wakil. Kenapa tidak bisa memperjuangkan itu Bapak? Kalau saya nanti, kami... Silakan jawab. Iya, memang kita masih memerlukan perwali itu. Saya menyadari perwali ini sangat penting untuk pengendalian penduduk. Saudara-saudara, kota kita ini kota terbuka. Orang setiap saat datang ke Balikpapan. Angka migrasi kita sangat tinggi di Balikpapan. Karena itu pengendaliannya salah satu adalah mengapa kita persyaratan IMB sangat penting. Tapi sekali lagi ke depan saya bilang 3 tahun akses air memang harus dicapai oleh seluruh masyarakat. Karena itu secara bertahap IMB baru kita akan tarik setelah persediaan kita tahap-tahapannya sudah kita lakukan persis dalam 3 tahun ini. Masih ada waktu, silakan kejar. Baik, yang saya sayangkan di sini adalah kenapa tidak ada kerjasamanya antara wali kota dan wakilnya sejak saat itu. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Stop. Waktu habis ya. Biar saya jelaskan lagi. 3 menit itu 1 pertanyaan saja dan bisa mengejar dimanapun, ya. Menyela tidak jadi masalah. Nanti sepanjang saya izinkan. Silakan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Nomor 1 istirahat dulu. Silakan. Terima kasih untuk Pak Andi. Dulu Anda 2 kali terpilih menjadi ketua DPRD. Tentunya Bapak menjadi wakil rakyat. Bagaimana nantinya kalau Bapak jadi wali kota, kira-kira apa yang akan Bapak perbuat untuk masyarakat Balikpapan agar bisa hidup sejahtera? Ya, silakan dijawab. Apa yang mau diperbuat? 3 menit dari sekarang. Iya. Ini penyampaian visi saya tadi sudah jelas. Apabila nanti saya bersama Pak Hakim diamanahkan oleh rakyat, maka visi ini akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah nanti disesuaikan dengan PP 08 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian pengevaluasian pembangunan daerah. Jadilah kerja renstra oleh SKPD. Ya.
Nanti SKPD ini tahun pertama, kedua, empat, kelima sudah jelas. Kesemuanya insya Allah ini adalah bagian eksistensi karena sudah ada aturan yang perlu menjadi perhatian kita. Ada kesyukuran kita adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang kawasan ekonomi khusus Kaltim. Ini harus kita jemput demi rakyat di lapangan. Ya Pak, ini ada aturan ketentuan-ketentuannya. Jadi kita nggak bisa saja masuk ini. Lama-lama kita memaksakan diri. Jadilah melanggar Undang-Undang 28 tahun 99 tentang ya. Jangan. Oleh karena itu sudah ada tatanan aturan yang perlu kita ikutin. Ya, semuanya. Oleh karena itu nanti kalau sudah terpilih ini menjadi RPJMD, monggo kita sama-sama rakyat membangun Balikpapan. Ya. Tapi jangan bangga. Kenapa dapat penghargaan Kota Balikpapan ini? Karena apa? Karena kesadaran masyarakatnya. Sadar masyarakatnya terhadap komitmen kota ini. Ya, gue bangun, gue jaga, bela. Adipura sejak Bapak tutup Semarang sudah Adipura kita. Ya. Jangan angkuh dan sombong lah. Itu kerja rakyat, bukan kerja seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk menanggapi sedikit untuk mempercepat bagaimana bisa apa yang diperbuat untuk masyarakat. Ya, itulah tadi kebijakan wali kota. Apabila kami berdua diamanatkan, saya sebagai posisi wakil wali kota, saya akan hajar sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya. Itu komitmen saya. Karena apa? Jabatan wakil wali kota tidak ada kebijakan, tapi dia bisa melaksanakan ke bawah. Insya Allah kalau masyarakat mengamanatkan, semua akan terjawab sama Abah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Ya, silakan. Cukup waktunya. Aplaus bagi kita semua dulu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, tanya jawab ya. Ditanya, dijawab. Boleh dikejar, tapi tidak usah berpromosi. Oke ya. Jadi jawab apa yang ditanyakan. Oke. Saya ambil lagi ya bolanya. Ya, nomor 2. Silakan pasangan calon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan kepada nomor 1 dan 3. Terlebih dahulu kepada nomor pasangan calon nomor 1. Silakan. Terima kasih. Saya bertanya kepada nomor 1. Menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang 37 2008 Ombudsman Kaltim mengatakan pelayanan publik Balikpapan terburuk karena terlalu banyak laporan masyarakatnya. Ya, ini. Dan juga pengurusan izin-izin tidak sesuai dengan silakan dirumuskan pertanyaannya. Presiden ya nomor 97 tahun 2014 tentang ya penyelenggaraan ya, perizinan 1 pintu. Kalau sekarang 1000 pintu loh Pak. Sampai 2 tahun ini saya itu saja. Saya minta itu saja. Iya, jelas Silakan. pertanyaannya? Ya. Ulang. Hah? Ulang. Ini susahnya kalau tahu undang-undang. Bagaimana mau jadi pemimpin? Kalau undang-undang nggak tahu. Jadi apa negara ini? Jadi apa negara ini kalau pemimpin atau undang-undang? Bapak pasangan calon, tolong. Saya mempertegas saja. Bapak, terhadap undang-undang 2009 tentang pelayanan publik. Bapak pasangan calon, tolong yang nomor 1 belum mengerti pertanyaan, tolong rumuskan pertanyaannya. Silakan. Rumuskan pertanyaan. Saya hanya pertanyakan, Ombudsman Kalimantan Timur mengatakan pelayanan publik terburuk
di Balikpapan ini. Bagaimana eksistensi Undang-Undang 25 tahun 9 tentang pelayanan publik terhadap eksistensi kehidupan masyarakat Kota Balikpapan. Bagaimana dengan peraturan Presiden 97 tahun 2014. Ini saya mohon itu dijawab. Ya, oke. Cukup ya. Silakan dijawab ya. 3 menit dari sekarang. Ya, saudara sekalian, kita sudah jelaskan, begitu kita terpilih, maka pelayanan satu pintu kita akan sempurnakan. Ya, pelayanan satu pintunya, semua perizinan dan non perizinan akan berada di satu pintu di BPMP 2T. Kita akan sederhanakan perizinan, dan saudara-saudara nanti ada perizinan dan sudah kita laksanakan, nanti perizinan kita pangkas sampai 1 hari pun bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dengan kita, saudara-saudara sekalian, karena kita memerlukan proses waktu dalam rangka untuk menyempurnakan perizinan kita. Perizinan yang satu pintu memang harus kita bertahap, saudara-saudara sekalian, supaya kita siap begitu nanti perizinannya sudah satu pintu dan semua perizinan kita serahkan kepada BPMP 2T, maka kita bisa jalan dengan baik. Jadi saudara-saudara, yakinlah kalau kita terpilih, tidak usah khawatir, saudara-saudara sekalian, maka kita akan menjalankannya dengan baik, saudara-saudara sekalian. Mas, sampai hari ini Bapak masih wali kota loh, kok nanti nunggu terpilih? Kalau nunggu terpilih, Bapak masih wali kota loh. Bapak pasangan calon. Bapak pasangan calon nomor 2, Bapak boleh mengklarifikasi, tapi tidak perlu mendebat seperti itu. Silakan, teruskan. Baik. Silakan. Saya yakin juga di sini penonton semua peserta juga mungkin kurang dengar juga kali maksudnya ya. Saya yakin. Tapi saya tahu maksudnya. Saya tahu maksudnya. Yang jelas sudah saya bilang dari awal bahwa apa yang mau kita ragukan terhadap kepemimpinan beliau. Kalau toh ada kekurangan, itulah manusia. Mudah-mudahan kalau kami nanti dipercayakan, kalau kami nanti terpilih kembali berdua, saya yakin kekurangan yang belum tentunya yang akan kami perbaiki, dalam satunya adalah pelayanan publik, akan menjadi sebagai prioritas untuk kami perbaiki. Manusia Pak, tidak ada yang sempurna. Jadi dengan kekurangan ini, percayalah warga Kota Balikpapan, kita lanjutkan pembangunan pasangan ini. Calon nomor 1, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Saya menyambung dari komentar beliau yang jelas. Pelayanan publik mulai dari kepengurusan izin-izin. Kalau masalah izin itu selesai untuk tingkat kelurahan, kita serahkan ke kelurahan. Kalau nanti tingkat sampai ke desa, cukup di kedesaan. Ini banyak dampaknya. Kalau toh semua ini terrealisasi, dampaknya juga akan luas. Pertama, mengurangi biaya kos, mengefisienkan waktu, dan yang paling utama ada juga mengatasi masalah kemacetan yang masuk dalam kota. Kalau orang kelurahan cukup untuk diselesaikan di kelurahan, ngapain dia ke kota? Inilah salah satu program. Insya Allah warga Kota Balikpapan akan cerdas melihat visi dan misi kami berdua. Terima kasih. Waktunya habis. Tenang, ya, tenang. Ini latihan kita untuk berdemokrasi ya, oke. Demokrasi boleh berbeda pendapat, tapi kita harus menghargai dan mendengarkan orang lain, ya. Ya, silakan pasangan calon nomor 2 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 3. Silakan. Saya ini kesian sekali dengan Bapak Heru Bambang nih. Sejak wakil wali kota ini ditinggalkan terus. Ditinggalkan beliau ini, kesian saya. Nah, maaf, silakan ajukan pertanyaan. Oleh karena itu, saya hanya saja, Pak Heru, sabar. Saya hanya bertanya, Pak, supaya ini tidak menjadi bagian nantinya ya pembohongan publik. Saya hanya berbicara Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan, PP 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 2007, Peraturan Menteri 21 tahun 2001,
Perda nomor 17 tahun 2002 tidak ada loh Pak, diamanakan RT dikasih begitu loh Pak. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini ada temuan Pak, temuan dari BPK bahwa ada DORT yang ini kerugian negara. Nah, apalagi kalau Bapak nanti ngasih bagaimana ilmunya itu. Oke. Ilmunya aja, mau belajar. Ya, cukup ya pertanyaan. Enggak, satu pertanyaan. Silakan, sudah paham pertanyaannya? Ya, silakan jawab. 3 menit dari sekarang bisa diklarifikasi. Baik, untuk DORT, mengapa kami dengan tim pengusung ini mencantumkan DORT 25 juta 1 tahun? Ya, ini karena kami melihat Kabupaten Kediri, ya, di situ berapa artinya? Kabupaten Kediri itu dia mengeluarkan ya 88 miliar per tahun untuk DO-nya. Pak Heru, peraturannya tidak ada loh Pak. Kalau Bapak berani ngasih ini kira-kira nanti terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 pemeriksaan dan tanggung jawab pemerintahan daerah, bagaimana nanti Pak kalau teman BPK? Ya, silakan. Kami menggunakan perwali seperti di Kediri, di Bontang, sampai hari ini pun mereka sudah diperiksa ya dengan BPK, tidak ada masalah dengan perwali. Karena tidak ada masalah, maka untuk mensejahterakan masyarakat Balikpapan dan RT sebagai ujung tombak kita nanti, maka saya akan membuat perwali. Pak, Bapak, perwali ini tidak mudah loh bikinnya Pak. Kita harus melihat Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundangan. Kita harus melihat Iya, sudah dipahami. Silakan. Peraturan Menteri nomor 1 2014. Silakan bahwa dijawab. membuat perwali itu ada kajian akademik loh. Ya. Ya, ada kajian akademik. Ya, Karena silakan. Sudah jelas. dipahami. Ya, Silakan. Teruskan. Untuk menjadi pemimpin nanti, saya tidak menutup mata. Saya melihat daerah-daerah lain yang sukses, ya, baik pariwisata maupun penganggarannya. Saya sudah melihat salah satunya Kediri dan Bontang, dia mengeluarkan perwali, ya, tidak ada masalah. Kenapa kita tidak mencontoh dia untuk mensejahterakan masyarakatnya? Terima kasih. Masih ada waktu, masih mau diklarifikasi atau dijawab Saya lagi? ingin menambahkan daerah yang masuk akal untuk dijalankan program tersebut seperti Manado. Manado APBD-nya hanya 1,8 triliun. Tetapi dana operasional untuk RT itu masih bisa mencapai 2,5 juta per bulan. Kenapa kita yang 3 triliun lebih tidak mampu? Ya, kenapa pemerintah harus pelit, harus berpikir panjang untuk mensejahterakan para RT-RT? Karena ketua RT itulah yang bakal menjadi andalan kita di bawah yang langsung melayani masyarakat. Tidak bisa, 1 kali jangan 24 jam. memaksakan kehendak kalau peraturannya tidak ada. Bahaya, jangan memberikan Ya, pembohongan, silakan. Waktunya hampir pembohongan habis. pada Jawab RT. langsung. Kesian Silakan. RT. Silakan. Waktunya hampir habis. Silakan. Jawab. Intinya kami siap mempertanggungjawabkan itu. Waktunya sudah habis. Ya, aplaus bagi kita semua. Yang meriah, aplaus yang meriah. Ya, terakhir kesempatan pada pasangan calon nomor 1 untuk mengajukan pertanyaan pertama kepada pasangan calon nomor 2 dan kemudian nomor 3. Silakan ke pasangan calon nomor 2. Baik, terima Dengarkan kasih. baik-baik. Mudah-mudahan pertanyaan ini mungkin pertanyaan mudah, tapi mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua, kepada pasangan nomor 2. Pak, Bapak saya tahu katanya sih hafal undang-undang, katanya. Saya akan berbicara lah tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan, 2014 tentang pemerintahan. Nah ini yang saya mau tanyakan tentang pemerintahan daerah. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nomor urut 1 adalah bahwa di sini kan pemerintahan daerah ada 8 urusan. Bentar dulu Pak, bentar Bu, tenang saja. Ada 8 urusan pilihan, itu ada pilihan wajib dan ada pilihan. Dan yang saya minta pertanyaan kepada Bapak, apakah Anda
akan mengambil 8 pilihan itu untuk urusan pilihan untuk pemerintah Kota Balikpapan? Silakan. Saya mau tanya undang-undang yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Dijawab 3 menit dari sekarang. Silakan. Ya, saya mau tanyakan undang-undang 23 perubahan dari undang-undang berapa? Saya bertanya. sorry, Saya maaf, bertanya maaf, juga. maaf, maaf. Undang-undang 23 perubahan dari undang-undang berapa? Bapak. Saya mau tanya. Maaf. Undang-undang yang Sebentar. disampaikan oleh Bapak 2014 perubahan dari undang-undang apa? Sebentar. Saya bertanya. Maaf. Undang-undang tidak untuk dihafal. Bapak ditanya, Bapak harus menjawab. Jadi bukan kembali. Nah, Silakan. saya dibingung loh Pak. Silakan. Undang-undang pemerintah daerah 2014 ini juga sudah berubah Pak. Jadi undang-undang nomor 9 2015 kok dia tanyakan 2014. Jadi sambung yang mana mau saya jawab? Ini undang-undang 23 sudah 9 2015. Yang bagaimana Anda mau tanya ke saya? Para Pli, pertanyaan kita Iya, begini. silakan. Begini para Pli, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ada urusan wajib, ada urusan pemerintahan wajib, Ya. ada urusan pemerintahan pilihan. Ya. Nah yang kita tanyakan dalam Kesana. urusan pemerintahan pilihan itu ada 8. Apakah itu diambil semua oleh pasangan nomor 2 ataukah ada yang tidak diambil karena Ya, tidak silakan. Sudah berkewajiban? jelas pertanyaannya. Nah, yang jelas saya ambil yang satu adalah menjaga eksistensi Republik Indonesia terhadap 4 konsensus nasional dalam berbangsa bernegara. Satu. Kedua, disesuaikan dengan kondisi posisi di mana rakyat Balikpapan ini betul-betul melarat, sedih, pilu, menjerit, menangis. Yang pertama prioritas adalah untuk pendidikan. Karena apa? Tidak berbanding lurusnya pendidikan di Kota Balikpapan. Yang mana SD 136 negeri, SMP 23 negeri. Ini tidak berbanding lurus karena ini sudah diberikan eksistensi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan, maka SD SMP ada bagian eksistensi di dalam mencerdaskan anak bangsa itu. Yang kedua, di dalam percepatan pengentasan kemiskinan yang diamanahkan oleh peraturan Presiden nomor 15 2010 ada bagian jawab terhadap eksistensi Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan kita berikan terhadap eksistensi peraturan Menteri Negeri 3 2000. Silakan klarifikasi. Ya. Jadi begini, 8 urusan pemerintahan pilihan itu adalah perikanan, pertanian, kelautan, pariwisata, kebudayaan, kehutanan dan transmigrasi. Ya, silakan dijawab. Jadi kami tidak melihat tadi jawaban saudara itu. sorry, tidak usah berkaitan dikomentari, dengan silakan 8 dijawab. urusan Pak, pilihan. saya kita tidak perlu jawab karena sudah ada satuan kerja perangkat daerah, ada dispora, ada pertanian. Buat apa yang saya tanya? Percepatan pengentasan kemiskinan yang berpihak sama rakyat itu yang penting. Yang bukan saya tanya. ini Pak, berbicara. yang saya tanya. Ya, ini bicara kelautan. Undang-Undang 32 tahun 2014. Ya, tentang waktunya kelautan. habis. Kayak Waktunya apa? habis. Aplaus bagi kita semua. Iya. Kesempatan tenang dulu ya. Latihan berdemokrasi ya. Selamat bangsa. Tenang, oke. Tenang, Pak. Sekarang giliran pasangan calon nomor 1 bertanya ke pasangan calon nomor 3. Yang nomor 2 istirahat dulu ya. Tapi jangan duduk, Pak. Istirahat. Silakan. Terima kasih kepada pasangan nomor 3. Pertanyaan kami begini, saudara. Salah satu yang menjadi masalah pembangunan kita dalam program pembangunan untuk pencapaiannya adalah masalah pertanahan. Ya, masalah pertanahan. Saudara-saudara sekalian, banyak proyek pembangunan kita tertunda atau terlambat karena masalah pembebasan lahan. Kemudian kedua, banyak investasi yang terganggu karena juga masalah lahan. Ya, ada tumpang tindih, ada permainan pemburu tanah dan sebagainya sehingga masalah ini menjadi masalah nasional. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari pasangan nomor 3 bagaimana penyelesaian masalah pertanahan baik untuk kepentingan pembangunan pemerintahan maupun untuk kepentingan dunia swasta agar masalah pertanahan ini tidak mengganggu semangat investasi kita yang ingin kita dorong di Balikpapan. Kami persilahkan. Iya, silakan dijawab pasangan calon nomor 3 menit dari sekarang. Baik, mengenai masalah pertanahan, ya, dan saya sendiri pernah kena juga, ya. Enggak, ini jujur saja,
karena tidak adanya di perlengkapan itu mengenai hak-hak milik Pemda, ya, tidak disusun dengan rapi, maka tanah-tanah itu menjadi hak-hak orang lain, dan yang menyertifikatkan, membuat segel-segel itu seenaknya saja, ya. Mestinya, ya, sebagai pemerintah nantinya kalau saya jadi wali kota dan wakil wali kota, maka yang pertama adalah masalah pertanahan di Balikpapan akan saya rapikan semuanya. Yang punya segel-segel kita duduk bersama satu meja, ya, kita selesaikan bersama, dan kita memberikan izin peluang kepada investor nantinya bahwa di Balikpapan sudah tidak ada lagi permasalahan tanah. Terima kasih. Ya, silakan, masih ada waktu. Mau dijawab lagi? Cukup atau bagaimana? Ya, saudara-saudara sekalian, apakah saudara punya komitmen untuk menyelesaikan masalah pertanahan? Ini menunggu integritas kita bersama, saudara-saudara, karena Bapak silakan klarifikasi ke sini. Silakan. Silakan klarifikasi Jadi ke sini. silakan saudara-saudara sekalian, saya mohon betul penegasan karena ini menjadi tantangan dan hambatan pembangunan yang sangat luar biasa soal pertanahan di daerah kita. Silakan penegasan. Sebagai pemimpin harus berani membuat keputusan. Saya akan prioritaskan permasalahan tanah nomor 1 di dalam pekerjaan saya nanti. Terima kasih. Cukup. 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 Ya, cukup. Aplaus sekali lagi buat kita semua. Yang rame. Ya, ketiga pasangan calon, ibu dan bapak-bapak sekalian, pemirsa di TVRI Sebalikpapan ini, pendengar radio, kita akan lanjutkan pada segmen terakhir, closing statement setelah yang satu ini. Ya, aplaus bagi kita semua. Ya, ketiga pasangan calon yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di sini, para pemirsa di Balikpapan ini, dan juga pendengar radio dimanapun Anda bisa mendengar debat ini. Sampailah kita pada segmen terakhir. Segmen kelima berupa closing statement. Setiap pasangan calon 1 menit closing statement, dan nanti tolong setelah selesai langsung dilanjutkan yel-yel pendukung, ya. Oke. Seperti biasanya saya akan mengambil undian. Siapa dulu akan closing statement? Nomor 3, silakan closing statement 1 menit dari sekarang. Insya Allah saya di dalam memimpin Balikpapan berdua, yang mana saya sudah 37 tahun menjadi birokrat dan pengusaha muda kita ini, maka Balikpapan akan menjadikan yang lebih baik dari sekarang. Baik, saya akan menutup dengan satu buah pantun untuk kita semua. Induk lembu di tengah ladang, membajak tanah sekuat tenaga. Jangan ragu dan jangan bimbang, coblos HR nomor 3. Satu lagi boleh? Ikan 9, ikan pipi, malang nasibnya tertangkap jala. Tanggal 9 marilah pilih, nomor 3 harapan semua. Ya, waktunya habis. Silakan. Ya. Oke, ya, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor berapa ya? Nomor 1.
Ya, silakan 1 menit dari sekarang. Saudara-saudara sekalian, dengan visi misi yang kami sampaikan tadi, kami hakul yakin mampu membuat Balikpapan yang lebih nyaman. Kedua, kami ingin mengutip testimoni Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi Presiden 2 periode. Pilihlah pasangan yang mampu memimpin dan memajukan kota ini, pemimpin yang sungguh peduli, dan jangan pilih calon pemimpin yang pandainya hanya berjanji dan terus berjanji. Saya SBY meyakini pasangan Rijal Effendi Rahmat Masud paling mampu memimpin kota Balikpapan. Coblos nomor 1. Jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa membeli jambu. Jangan bimbang dan ragu, pilih saja nomor 1. Baik, kita boleh beda pilihan, tapi jangan sampai tali silaturahmi terputus. Setuju? Kemudian saya akan membacakan pantun. Banyak bunga di taman, cuma 1 yang menawan. Banyak calon yang sudah jualan, tetap Rijal Rahmat yang jadi pilihan. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Silakan yel-yel. Silakan. Ya, cukup ya. Cukup. Cukup, cukup. Cukup, cukup. 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 Pendukung nomor 1 cukup. Ya. Karena tidak ada pilihan lain, silakan closing statement pasangan calon nomor 2 1 menit dari sekarang. Silakan. Waspadai gerakan komunis gaya baru yang ada di tengah-tengah kita menyusup, memprovokasi kehidupan umat beragama, memprovokasi kehidupan sosial masyarakat. Yang paling menyakitkan adanya pengusaha hitam, spekulasi ekonomi yang mana mengakibatkan terburuknya rupiah pada dolar. Karena itu saya mengingatkan kembali kepada jati diri bangsa, kembali pada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada Bhinneka Tunggal Ika, kepada dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balikpapan ada istanaku, undang-undang ada istriku, rakyat adalah hakimku, Tuhanlah yang menentukan nasibku. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Silakan. Sudah ya? Kok Abbas ini? Satu yang dia habiskan. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Oke, cukup. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di ruangan ini, pemirsa sekalian di Balikpapan semua, pendengar semuanya, kepada pasangan calon, kita sudah mengakhiri debat ini. Debat untuk memperlihatkan bagaimana kepantasan 3 pasangan tersebut. Tetapi yang akan menentukan adalah nanti ibu-ibu dan bapak-bapak semua serta pemilih di Balikpapan ini pada tanggal 9 Desember nanti. Karena kita mau pemilu yang damai, sebagai akhir saya mohon maaf kalau dalam membawakan acara ini banyak kekurangan. Tetapi yang lebih penting adalah kita berkomitmen menuju pemilu damai dan bersih. Silakan bersalaman di antara 3 pasangan calon. Ya, dan sudah kan? Sudah. Oh, nggak apa-apa. Silakan, ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Refli Harun, sangat luar biasa sekali hari ini di debat publik. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Balikpapan tahun 2015. Alhamdulillah berjalan secara lancar ya, sesuai dengan keinginan kita bersama. Sangat antusias. Dan tentunya jangan lupa tanggal 9 Desember 1 suara menentukan bagaimana masa depan Kota Balikpapan.
Pemimpin bukan dicari, tapi pemimpin terlahir dari hati. Jangan lupa 9 Desember, pilih 1, 2, atau 3. Pilih pemimpin yang bijak, gunakan hak pilih.